Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakta Sejarah Wates Kediri.net. Sebelum masuknya orang luar negeri, Nusantara ini sudah punya penduduk asli, sudah ada suku-suku seperti Sunda, Jawa, Madura, Bugis, Batak, Dayak, dan banyak lainnya yang tinggal menetap sejak ribuan bahkan jutaan tahun sebelum Masehi. Bukan sekadar tinggal, mereka sudah punya budaya, bahasa, bahkan kepercayaan leluhur yang kuat, yang mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Sudah beragama, meskipun belum ada Hindu, Buddha, atau Islam. Mereka menyembah kekuatan alam, roh leluhur, dan hidup dalam harmoni dengan alam Nusantara yang subur. Lalu, mulai sekitar abad pertama Masehi, datanglah bangsa-bangsa pendatang. Ada yang berdagang, menyebarkan agama, bahkan menikah dan menetap di sini. Seiring berlalunya zaman, sejak abad pertama Masehi, berbagai bangsa mulai datang ke Nusantara. Mereka bukan sekadar singgah, tapi membawa pengaruh budaya, perdagangan, hingga agama. Namun, penting dicatat, sebelum kedatangan mereka, Nusantara, dengan segala ragam suku seperti Sunda, Jawa, Madura, Batak, Dayak, Bugis, dan lainnya, sudah memiliki peradaban lokal yang mapan. Mereka punya sistem kepercayaan, struktur sosial, bahkan bahasa yang berkembang secara mandiri. Bangsa luar yang pertama tercatat datang adalah bangsa India, sekitar abad pertama Masehi. Mereka membawa pengaruh besar melalui perdagangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Bukan hanya ajaran agama, tapi juga sistem kerajaan, bahasa Sanskerta, dan seni arsitektur candi yang akhirnya menjamur di tanah Jawa dan Sumatera. Setelah itu, pada abad ke-5 hingga ke-7, datang pengaruh dari Tiongkok melalui hubungan diplomatik dan perdagangan. Catatan dinasti Tang dan dinasti Song menyebutkan hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan seperti Tarumanegara dan Sriwijaya. Pedagang dan biksu Tionghoa membawa barang, ajaran Buddha, dan dokumentasi penting yang jadi sumber sejarah hari ini. Memasuki abad ke-8 hingga ke-13, datang bangsa-bangsa dari Arab dan Persia. Mereka berlayar ke Samudra Hindia, singgah di pelabuhan-pelabuhan strategis Nusantara seperti Aceh dan Gresik. Mereka menyebarkan agama Islam, membangun masjid, dan menjadi bagian penting dalam perdagangan rempah. Sejak saat itulah Islam mulai berkembang pesat dan akhirnya menjadi agama mayoritas di berbagai wilayah. Pada abad ke-16, gelombang baru datang dari bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka datang karena rempah-rempah, tapi membawa kolonialisme. Belanda akhirnya mendominasi dan menjajah selama lebih dari 3 abad, mengubah banyak tatanan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Nusantara. Portugis masuk ke Malaka tahun 1511, lalu menyebar ke Ternate, Ambon, dan Timor. Misi utama mereka adalah Gold, Glory, and Gospel. Emas, kejayaan, dan penyebaran agama. Misionaris Nasrani mereka, seperti Franciscus Xaverius, datang untuk mengkristenkan penduduk lokal. Mereka membangun gereja, sekolah misi, dan menerjemahkan ajaran ke dalam bahasa lokal. Setelah Portugis, datang Spanyol, yang sempat bersaing di Maluku. Lalu Belanda, walaupun datang untuk bisnis lewat VOC, juga membawa pengaruh Nasrani aliran Protestan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Namun, di balik semua kedatangan itu, penting untuk terus kita tegaskan. Nusantara bukan tanah kosong, bukan juga wilayah yang ditemukan. Ini adalah tanah leluhur, rumah bagi bangsa asli yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Jejak peradaban megalitik, tradisi lisan, dan bahasa lokal jadi bukti
bahwa bangsa kita punya akar kuat dan bukan sekadar hasil percampuran budaya luar. Demikian terkait fakta sejarah Nusantara. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih dan sampai jumpa di fakta sejarah berikutnya. Hanya di Wates Kedirinet, channel kebanggaan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.